sesuatu yang dihalalkan Allah atau apapun yang dihalalkan Allah pasti sesuatu yang dibutuhkan manusia manfaatnya. Kalau tidak digunakan pasti ada kesulitan untuk manusia. Maka upaya-upaya yang menyebabkan kehalalan itu tidak efektif itu terlarang. Contoh, daging itu halal, lalu ada yang mengharamkan untuk dirinya sendiri, itu pasti ada kesulitan, itu nggak boleh. Dan sebaliknya, apapun yang diharamkan Allah pasti sesuatu yang merugikan manusia. Itu sudah gampang dilihat ya, Homer dan sebagainya. Maka orang yang mendayagunakan kehalalan merupakan bukti syukur kepada Allah. Dan sebaliknya, orang yang tidak mendayagunakan kehalalan itu bukti kufur kepada Allah. Orang yang mendayagunakan apa yang diharamkan, dijauhi, itu bukti syukur. Tapi sebaliknya, diharamkan malah dikerjakan, itu bukti kufur. Nah, posisi Nabi dalam kasus berjanji tidak akan meminum madu lagi, yang penting istrinya senang, itu adalah hal lain. Nah, maka kendati pun surat ini berjudul At-Tahrim, tapi nanti akan kita lihat ini adalah soal keluarga, sehingga kita akan melihat bahwa keluarga itu adalah musuh utama dalam sejarah peradaban manusia. Setan mah pihak lain. Contoh, istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh, sampai pamannya Nabi Muhammad. Apa yang dihalalkan Allah dan apa yang diharamkan Allah itu artinya sarana agar kita ini hidupnya mudah dan tidak menemui kesukaran. Justru yang menjadi sukar itu bukan apa yang diharamkan Allah, tapi apa yang dirancang manusia. Adat istiadat. Jadi hukum Allah itu bukan beban. Hukum Allah itu tidak pernah dirancang menjadi beban. Itu yang kita baca kemarin di surat An-Nisa. Allah itu memang menghendaki kemudahan. Maka Allah dengan Maha Rahman dan Rahimnya mengatur apa yang halal, apa yang haram. Beban itu kemudian timbul karena ada. Nah, yang akan diceritakan oleh At-Tahrim termasuk hari ini adalah ada beban namanya keluarga. Apa yang disebut beban bisa jadi di dunia, tapi yang pasti yang disebut beban adalah success story kita di akhirat. Maka ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron, itu bisa diterjemahkan, hei siapapun yang memiliki keluarga, maka jagalah keluarga itu supaya jangan jadi beban. Beban di situ konteksnya dengan neraka yang akan menghambat kita masuk surga, sebaliknya menggiring kita masuk neraka. Memang di situ jaga keluarga dari neraka. Kalau mereka masuk neraka, kita boleh jadi katut ke neraka.
sistem bantu, kecuali kita sudah menjaga. Kalau sudah menjaga ternyata mereka tetap masuk neraka, itu batasannya. Maka istri Nabi Nuh tetap ditenggelamkan Allah, istri Nabi Lut tetap benam dalam hujan batu, tanahnya dibalik. Tapi sebaliknya ada lagi tragedi lain, suaminya kafir, istrinya tetap mukmin. Fir'aun. Ada yang lebih hebat lagi, keponakannya mukmin, pamannya tetap kafir, Nabi Muhammad, dan seterusnya begitu. Nah itu sampai di situ ayat kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum. Ini bantuan dari Allah untuk membuat simulasi suasana kredit yang terjadi di akhirat, di kawasan neraka. Jadi penghuni neraka yaitu orang-orang yang sampai ajal dan sampai kiamat tetap kafir, akhirnya mengajukan argumentasi, menunjukkan rasa tidak senang, ternyata nasibnya buruk berada di neraka. Tapi sebagaimana di surat At-Taghabun, waktunya sudah habis, maka dijawab oleh Allah, ya ayyuhalladzina kafaru, hai para penghuni neraka, yaitu kalian orang-orang kafir, la ta'tadzirul yaum, hari ini sudah tidak perlu ada uzur, ada alasan, terimalah fakta kalian mendapatkan siksa neraka. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Jangan takut, nyantai aja bro, kamu hanya dihukum berdasarkan yang dilakukan. Tapi di atasnya, nanti di bawahnya, ahli surga dikasih surga tidak sesuai amal. Karena kalau amalnya sesuai nggak cukup beli surga. Itu yang kita catat. Masih ada nggak itu? Kita masuk surga bil fadli, tetapi yang tidak beruntung di neraka jangan khawatir. Allah Maha Adil, maka siksa neraka itu bil adli, sesuai, tidak akan dikurangi, tidak akan dilebihi. Jadi kalau pengen keadilan sejati, masuk neraka. Kata Allah, sudah tenang-tenang, pada ribut di neraka. Kaget, ternyata sedemikian ini siksa neraka. Maka berusaha ditenangkan oleh Allah, tenang, kalian hanya akan disiksa berdasarkan derajat amal buruk kalian di dunia. Teruskan. Oleh karena itu, setelah kita tahu sedemikian itu siksa neraka, bahwa neraka itu berdasarkan jumlah amal. Nah sekarang ada fluktuasi nggak di neraka? Nggak ada, matematik. Berarti ada waktu buat kita untuk mengejar defisit kita. Berarti yang mau dikejar yang mana nih? Menambah amal atau menghilangkan amal buruk? Nah, yang matematik kan yang amal buruk. Itulah posisi strategis taubat.